ya, makhluk-makhluk hidup yang terlahirkan di tiga alam rendah seperti alam binatang, alam hantu kelaparan, dan alam neraka itu memandang kelahiran sebagai manusia itu adalah merupakan kelahiran yang sangat berharga sekali. Kemudian ya, kita dilahirkan sebagai manusia itu kenapa sulit ya? Harus kita sadari bahwa kita memperoleh tubuh manusia ini pada hari ini ataupun pada kesempatan ini adalah bukan karena kita kebetulan memiliki luck ya, ataupun hoki ya, bukan karena kita beruntung, bukan karena kita bisa membuat Buddha senang lalu Buddha memberikan kita tubuh manusia ini, bukan karena kita berhasil menyokok Buddha, bukan karena kita mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sehingga Buddha memberikan kita tubuh manusia ini, tetapi adalah disebabkan karena kita sudah berusaha sangat keras sekali dalam kehidupan yang lampau sehingga pada kesempatan ini kita bisa memperoleh tubuh manusia yang berharga ini. Kita harus bekerja keras pada kehidupan ini ya, bila mana kita tidak bekerja keras pada kesempatan ini, maka tidak ada jaminan kita akan terlahir lagi ataupun memiliki lagi tubuh manusia yang berharga ini. Ya, bukan kita saja, ya, bahkan seorang biksu pun ataupun seorang rinpoche pun yang tidak akan mempunyai suatu kepastian bahwa akan pasti dilahirkan sebagai manusia, mungkin akan dilahirkan sebagai binatang. Mungkin saja sekarang ini kita manusia, tapi tidak ada jaminan dalam kehidupan lain lagi kita sudah menjadi meong-meong gitu ya, sudah menjadi seekor kucing. Di sini Atisa dalam ajarannya ya, daripada dalam ajarannya yang mengajarkan tentang 7 mind point ya, 7 latihan pikiran ya, 7 poin latihan pikiran ya. Dia mengatakan bahwa bagaimana kita dapat menilai seseorang itu adalah seorang praktisi yang baik. Jadi dalam hal ini kita perlu sadari seorang praktisi itu kita dapat membagikan atas beberapa level ataupun tingkatan, yaitu tingkatan tinggi, tingkatan sedang, dan tingkatan rendah. Jadi seseorang yang bila mana ya bekerja, berusaha memperhatikan kehidupan yang akan datang ya, jadi itulah yang akan menjadi seorang praktisi. Jadi kita harus mempersiapkan apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena kita pada kehidupan yang lampau sudah mempersiapkan apa yang akan kita terima pada kehidupan ini. Jadi sebenarnya tugas kita saat ini adalah kita berusaha untuk mempersiapkan apa-apa untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena di kehidupan kita akan datang itulah ya, kita masih penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi kita harus benar-benar ya melakukan sesuatu yang memberikan manfaat ataupun memberikan suatu keberuntungan di kehidupan kita yang akan datang. Di dalam bahasa Sanskerta, manusia juga dikenal sebagai istilah purusa. Purusa itu artinya adalah kekuatan ataupun tenaga, ya. Dan di sini pun kekuatan atau tenaga seseorang itu pun, manusia itu pun dibagi atas 3 kelompok lagi berdasarkan kekuatan ataupun tenaganya, yaitu yang excellent atau yang luar biasa, yang sedang, dan yang rendah, ataupun yang rendah, yang sedang, dan yang itu. Apa yang mereka harapkan itu adalah kebahagiaan pada saat ini. Mereka tidak akan peduli apa yang disebut sebagai pembebasan, pencerahan, pencapaian kebudayaan, dan seterusnya. Apa yang mereka perhatikan adalah saya harus mendapatkan kebahagiaan saat ini, saya memiliki mobil yang bagus saat ini, saya memiliki rumah yang mewah, dan seterusnya. Itu yang penting bagi mereka. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka akan berdoa kepada Buddha untuk memberikan kebahagiaan pada saat ini, memberikan mereka rumah saat ini, memberikan mobil mereka saat ini. Dan orang dengan kekuatan yang sedang akan melihat dunia ataupun samsara ini sebagai suatu tempat, bukan suatu tempat untuk ditinggali. Mereka ini akan melihat samsara ini adalah penuh dengan ketidakpastian, adalah suatu tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan. Ya, jadi mereka itu ya melihat samsara ini bukanlah suatu ataupun melihat dunia ini ya bukanlah sesuatu tempat yang nyaman. Kita bisa lihat kenyataan sebenarnya. Bila mana kita pergi ke seluruh negara ataupun ke seluruh dunia, kita berkeliling dunia.
Kita mungkin akan melihat ataupun bertemu dengan orang-orang yang secara luar penampilannya itu sangat sempurna, sangat baik sekali. Tetapi bila mana kita mendekati mereka dan bertanya kepada mereka, apakah Anda juga menderita? Apakah Anda juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Maka boleh dipastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang menjawab bahwa saya tidak punya penderitaan. Semua orang pasti menjawab bahwa mereka juga mempunyai masalah. Jadi kita di sini melihat bahwasanya orang kaya dia juga punya masalah dengan kehidupannya. Orang miskin juga punya masalah dengan ataupun punya penderitaan dalam kehidupannya. Bahkan para lama dan impuce juga mempunyai masalah yang di dalam kehidupan mereka. Jadi kita semua, ya, semua manusia memiliki penderitaan, memiliki masalah pada tingkatan tertentu, Jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa samsara ini adalah bukan suatu tempat untuk kita tinggali, ya. Jadi samsara ini, ya, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa samsara ini adalah merupakan suatu tempat penuh dengan penderitaan. Samsara adalah diibaratkan suatu tempat yang terbakar. Samsara ini adalah diibaratkan suatu tempat yang penuh dengan ular beracun. Samsara ini adalah merupakan suatu tempat di mana ibaratnya seperti lava yang mendidih. Ya, banyak sekali guru-guru yang mengatakan hal demikian. Dan oleh sebab itu kelompok manusia ini, ya, karena memandang samsara ini sebagai ataupun memiliki kualitas yang menderita ini, maka mereka mencari kebebasan sementara, ya. Jadi mereka mencari pembebasan sementara daripada alam samsara ini. Dan bagi mereka yang memiliki kekuatan ataupun kelompok yang excellent ataupun yang luar biasa ini ataupun yang tingkat tinggi, maka apa yang terjadi pada diri mereka adalah mereka hanya semata-mata memperhatikan orang lain saja. Jadi mereka ingin mencapai tingkat kebudayaan adalah demi makhluk hidup lainnya. Jadi mereka itu tidak mencari kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi mereka mencari kebahagiaan ataupun berjuang demi makhluk hidup lainnya. Jadi dalam hal ini, ya, dalam perspektif Buddhis, kita haruslah juga bersifat sebagai opportunities. Ya, opportunities adalah orang yang mengambil kesempatan. Dalam hal apa? Bagaimana? Yaitu kita harus memandang tubuh kita itu adalah sebagai sebuah perahu, atau memandang tubuh kita itu sebagai suatu kereta. Oleh sebab itu, maka kita, ya, karena memiliki semua ini, maka kita haruslah benar-benar mempergunakannya dengan baik, ya. Mempergunakan tubuh ini ataupun mempergunakan apa yang kita miliki saat ini untuk tujuan-tujuan yang lebih bermakna ataupun yang bermakna, yaitu mencapai pencerahan. Walaupun itu hanya kita sebutkan sebagai pembebasan yang sementara. Jadi oleh sebab itu, ya, kita harus benar-benar mempergunakan tubuh manusia kita yang berharga ini dengan baik dan benar, ya, dipergunakan dengan baik dan benar, dan kita harus mempergunakannya dengan bijaksana. Banyak guru yang mengatakan bahwa harus kita sadari tubuh kita ini ataupun tubuh manusia ini hanyalah ibarat sebagai guest house ataupun hotel ataupun tempat tinggal sementara saja. Hari ini kita memilikinya, belum tentu besok hari kita masih memilikinya. Oleh sebab itu, maka akan sangat baik bila mana kita benar-benar mempergunakannya dengan baik tubuh manusia yang berharga ini.